Halo, perkenalkan nama saya Stefanus Bagus. Saya saat ini akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Entrepreneurship Essential, yaitu di mana tugasnya adalah mencari sebuah permasalahan yang ada di lingkungan sekitar saya. Jadi saat ini saya memilih yaitu perusahaan saya. Saya melihat ada sebuah permasalahan yang ada di perusahaan yang saat ini saya sedang bekerja, gitu ya, bukan perusahaan saya. Jadi perusahaan yang saat ini saya sedang bekerja, saya melihat ada sebuah permasalahan dan kira-kira solusinya apa untuk memecahkan permasalahan tersebut. Oke, saya saat ini ada di bagian pembelian. Pekerjaan saya adalah membeli produk, mencukupi kebutuhan untuk dijual lagi ke pasar oleh perusahaan. Dan saya bekerja di sebuah PT, yaitu PT Raja Wali Crafting Nusantara, yang bergerak di bidang bisnis dagang. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan, membeli produk dari UMKM, gitu ya, lalu dijual kembali ke pasar atau ke toko-toko yang ada di seluruh Indonesia. Lalu produk-produk apa aja yang dijual? Produknya itu adalah kebutuhan rumah tangga, lalu peralatan dapur. Tapi sebenarnya gen awalnya adalah peralatan alat dapur. Peralatan alat dapur seperti sutil, habis itu telenan, cobek kayu, dan cobek batu dari bahan-bahan alami intinya. Jadi ada yang kayu, bambu, batu, rotan, seperti itu. Lalu pada masa pandemi, PT Raja Wali ini expand. Mereka ingin memproduksi produknya sendiri, jadi tidak ngambil dari supplier atau pengrajin. Mereka produksi sendiri untuk segmentasi pasar yang berbeda. Jadi biasanya ke toko ini lebih untuk ke kafe, hotel, dan restoran. Jadi bentuknya custom gitu. Kita melayani seperti itu. Dan di situ ternyata ini sudah masuk sini. Nah, dari permasalahan dari expand bisnis itu yang menjadi produksi tadi, ingin produksi, jadi Raja Wali ingin produksi, itu ada permasalahan. Ternyata perusahaan ini tidak bisa menyiasati bagaimana untuk pengelolaan limbahnya, untuk dibuang kemana gitu, untuk dijual kah atau untuk diproduksi lagi kah. Mereka tidak memikirkan itu. Nah, karena kan saya ini sebagai pembeli, sebagai bagian pembelian kan, jadi bagian dari kalau misalnya ada dari marketing yang membutuhkan produk, harus lewat saya dulu, lalu saya baru order ke pengrajin. Otomatis anak perusahaan dari Raja Wali ini namanya Arka Arka Woodcraft. Arka Woodcraft ini itu otomatis akan bersinggungan juga dengan saya. Ayo tolong bikin produk ini karena ada kebutuhan dari penjualan, jadi tolong dicukupi, seperti itu. Ketika saya sering main ke pengrajin dan saya juga otomatis juga sering main ke tempatnya produksi, saya melihat ada banyak sekali limbah kayu yang tidak beraturan, jadi numpuk banyak. Di situ akhirnya tempatnya yang biasanya itu kelihatan rapi jadi kelihatan banyak tumpukan dan kurang rapi. Nah, menurut saya itu masalah yang pertama itu ada limbah kayu yang papan. Jadi selama ini mereka itu beli gelondongan lalu dipotong-potong jadi papan untuk dijadikan produk customnya untuk pesanan khusus dari Horeca itu. Horeca itu adalah hotel, cafe, restoran ya. Jadi dibentuk. Lalu ada sisa-sisa limbah dari lembaran itu bentuknya kecil-kecil. Saya akhirnya sebelumnya ini kan saya punya project sendiri ya. Jadi punya kira-kira dari tugas ini saya punya ide apa, dan kelihatannya agak susah untuk diterapkan. Lalu dengan waktu singkat saya akhirnya melihat ternyata ini bisa digunakan permasalahan yang ada di perusahaan saya, yaitu tadi limbah kayu tadi.
Akhirnya saya berpikir bahwa iya, ini limbah ini harusnya bisa dibikin nih. Segmentasinya yaitu produk-produk untuk yang dilaminasi. Jadi oke, saya akan tunjukkan dulu ya. Jadi ada 3 jenis limbah yang di gudang atau di tempat produksi, yaitu kayu solid. Jadi tadi yang lembaran tadi masih ada sisa-sisa sekitar 5 sentian lah. 5 senti itu kan lumayan lebar, masih bisa diproduksi, itu dibuang aja sama mereka, itu dibuang. Kadang-kadang ya mangkrak di situ. Lalu ada serbuk kayu, ada serbuk kayu kasar dan serbuk kayu bubuk yang lebih halus. Nah ini ini yang pertama, ini begitu banyak tumpukan. Oke, nanti saya akan ceritakan lagi. Ini ada tumpuannya banyak. Lalu di sini coba kita lihat, ini jadi kayak gudang kotor. Sebelumnya ini rapi untuk peletakan barang-barang dari Raja Wali sebelumnya. Jadi untuk stok barang, karena Raja Wali punya gudang yang tidak dipakai, akhirnya dipindahkan ke sana. Yang ini dijadikan untuk tempat produksi. Nah, ini cukup banyak dan jadi kotor. Ya, dan di sini jadi sarang tikus, dan debu-debunya jadi juga berserakan, sehingga itu di situ ada 2 divisi, yaitu gudang untuk penjualan online karena kalau yang jualan offline yang biasanya ke toko-toko itu terpisah. Kalau yang ini untuk penjualan online, gudang untuk penjualan online, stokisnya untuk penjualan online, maaf saya ulang terus. Lalu yang kedua untuk tempat produksi. Nah, kalau tim produksi itu pakai perlengkapan yang lengkap, masker dan sebagainya, jadi tidak masalah. Tapi itu akan bermasalah bagi orang-orang yang di divisi lain gitu, yaitu stokisnya atau para pekerja yang ada di stokis online. Lalu dulu itu pernah, ini tidak, kenapa kayunya loh, kok berarti kayunya cuma sedikit. Enggak, ini kayunya sebenarnya ada banyak, saya lupa fotonya sebelahnya. Nah, ini waktu lalu itu sampai menumpuk tinggi. Tapi kan dari pihak produksi itu sempat menjualnya itu cuma apa ya, saya enggak tahu nominalnya pasti, tapi sempat saya lihat tuh ini sudah habis, berarti kemana, berarti coba tanya kepala bagian produksinya, ya sudah dijual gitu dengan harga nominal di bawah 1 juta kalau nggak salah, ditawar. Nah, berarti kan itu sayang sekali gitu, padahal harga kayu itu mahal. Karena saya tahu kalau pengrajin tanya-tanya itu, saya bersinggungan langsung dengan pengrajin kayu, itu harganya cukup tinggi, dan mereka pengrajin kayu itu selalu mengupayakan selalu hasilnya itu 0, tidak ada limbah, dan limbahnya itu akan diolah terus untuk menjadi duit. Nah, ini kan berarti kan ada boros gitu, mereka tidak bisa mengolah dengan baik, dan persiapan untuk produksi ini kurang siap, sehingga harusnya bisa dipikirkan dari hulu ke hilirnya gitu, gimana caranya bisa sampai habis dan menghasilkan pendapatan yang maksimal seperti itu. Menurut saya ini kurang. Lalu karena saya tadi bersinggungan langsung dengan para pengrajin, saya mengerti caranya memproses kayu itu seperti apa, kayu limbah itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kayu tadi yang saya sebutkan 5 cm itu bisa dipres, bisa dijadikan laminasi. Jadi laminasi itu penggabungan antara setiap kayu untuk dijadikan papan atau mau dijadikan satu dimensi tertentu yang kita inginkan, lalu baru diolah seperti itu. Jadi harusnya bisa diproduksi lagi. Nah, tapi ada permasalahannya lagi sebelum ke solusinya. Permasalahan lagi itu produk-produk yang kenapa sih kok dari tim produksi kok nggak memproduksi sendiri gitu? Karena perusahaan itu adalah peralatan dapur, tidak ada produk-produk lain gitu. Kalau dari solusi saya berpikiran bahwa kenapa produk ini nggak dilaminasi lalu dijadikan produk-produk yang di luar produk kebutuhan alat rumah tangga atau peralatan dapur.
Nah, ini contohnya kalau laminasi seperti ini. Jadi kayunya akan dipres, dilem dulu, dipres 1 hari penuh, baru nanti ada akan jadi satu papan gitu. Nah, ini bisa diproses. Lalu, nah kalau solusinya yang kedua yaitu membuat dari serbunya terus dijadikan apa? Bisa dijadikan partikel, papan partikel, yaitu dengan diberikan perkat lalu dipres, dijadikan satu lembar papan untuk bisa diproses lagi. Lalu dari serbu itu juga bisa dijadikan untuk briket, untuk bahan bakar. Jadi prosesnya sama, cuma hanya model bentuknya aja yang berbeda. Jadi lebih kayak tub, kayak tabung gitu, kayak pipe. Jadi tapi kecil-kecil, baru bisa jadi briket. Lalu ini dalam bentuk solusi yang dalam bentuk scampernya ya. Saya akan menjelaskan dalam bentuk scampernya. Jadi substitusi. Jadi produk yang dari limbah ini sebenarnya bisa menggantikan produk-produk untuk untuk produk-produk yang tidak laku. Mungkin bisa dikatakan tidak laku ya. Jadi mungkin ada produk alat dapur apa yang kurang laku, bisa digantikan dengan produk yang dari limbah ini. Dan akhirnya limbah ini kan punya value. Produk limbah ini kan punya value, yaitu nilai jual dari nol, dari yang harusnya harganya mungkin bukan nol tapi bisa nol karena mereka tidak tahu melakukan harus mengolah seperti apa. Yang kedua, dibeli harga murah di bawah 1 juta tadi, tapi ini bisa punya value gitu dengan menaikkan pendapatan atau punya nilai jual yang bisa lebih tinggi dari sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya menurut saya kalau misalnya dilaminasi ya kan, lalu dicat, ini bisa jadi bentuk untuk properti foto yang dimana saat ini nih lagi banyak kebutuhan untuk iklan, kebutuhan untuk foto, produk-produk ya kan, yang sekarang lagi menjamur banget. Nah, ini bisa menjadi satu solusinya gitu, dibentuk untuk properti foto, lalu dicat cukup cantik, lalu dijual. Segmentasinya memang berbeda dengan perusahaan, yaitu peralatan dapur, tapi masih bisa bentuk dekorasi ya kan. Bentuk dekorasi kan sebenarnya masih bisa terhubung dengan kebutuhan rumah tangga gitu. Nah, ini bisa juga laminasinya dibentuk untuk menjadi hiasan dinding, bisa juga. Lalu menggabungkan produk ini, produk yang selama ini dijual dan diproduksi yaitu peralatan dapur, dikombin dengan segmentasi yang tadi ya, yang bisa cukup luas, yaitu properti foto untuk kebutuhan media sosial. Briket juga masih bisa karena kan untuk kebutuhan untuk barbecue sebenarnya masih bisa masuk ke segmentasi peralatan masak, kebutuhan perlengkapan masak gitu, harusnya bisa. Adaptasinya limbah akan terus ada karena kan kebutuhannya Raja Wali itu untuk produk-produk yang tadi ada pesanan khusus itu tetap berjalan, sedangkan ketika berjalan akan menghasilkan limbah, jadi akan terus ada limbahnya. Dan situ berarti gimana caranya menanggulanginya, seperti itu. Memodifikasinya yaitu papan partikel itu bisa dijadikan lumber coil ya kan, ya lumber coil ya kalau nggak salah ya, MDF itu ya. Lalu bisa dijadikan untuk briket karena metodenya hampir sama. Put another use itu untuk tetapkan untuk penggunaan lain. Saat ini kebutuhan briket juga lagi dibutuhkan di luar Indonesia. Banyak sekali UMKM yang melakukan ekspor ke luar negeri seperti Jepang. Itu lagi banyak juga. Jadi banyak orang yang lagi gencar untuk memproses limbah ini untuk jadi briket gitu. Harusnya bisa ini gitu. Kenapa perusahaan tidak melihat peluang ini gitu? Harusnya bisa
dijadikan satu peluang dan bisa menambah omset dari segmentasi yang selama ini belum, produk yang selama ini nggak pernah dilihat, hanya fokus ke sebuah apa ya, karena muternya di situ jadi kurang explore untuk produk-produk yang harusnya bisa menunjang lebih gitu. Lalu eliminate menghapuskan. Nah ini akhirnya saya berpikir rasanya tidak perlu laminasi, tapi mengubah dari papan yang tadi balok kecil yang masih ada balok yang sekitar 5 cm itu untuk diproses, dicacah atau diserut lah, anggapnya diserut menjadi serbuk kayu, lalu dijadikan lumber coil MDF itu atau menjadi briquette. Karena kan effortnya terlalu besar kalau misalnya harus menunggu lama lagi. Nah itu nanti akan berkaitan dengan reverse balik, menjadikan 3 kategori limbah. Tadi kan ada yang besar, yang masih berdimensi, lalu menjadi serbuk kayu, yang agak kasar lalu menjadi bubuk. Nah ini mungkin bisa dijadikan satu jenis, yaitu bubuknya. Nah bubuknya ini bisa dijadikan untuk briquette. Jadi pada akhirnya saya memilih untuk briquette karena melihat prosesnya itu begitu mudah, nggak ribet sama sekali. Dan briquette ini kalau misalnya dari kayu ini saya memilih kayu mahoni, jadi bisa tahan lama karena kayu mahoni juga memiliki getahnya itu juga cukup baik, jadi harusnya bisa. Ya saya berharap project ini bisa terrealisasi. Baik, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.